Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sistem dinamik linier berdimensi 2 dengan menggunakan metode nilai eigen dan vektor eigen. Adapun untuk studi kasusnya adalah untuk nilai eigen kompleks. Jadi nilai eigen kompleks. Nah, sekarang saya akan melihat contohnya. Yang pertama kita akan bahas konsep dasar, kemudian lanjutkan dengan pembahasan contoh-contoh soal untuk sistem dinamik linier berdimensi 2 dan nilai eigennya bilangan kompleks. Nah, jadi seperti inilah solusi umum untuk sistem dinamik linier yang memiliki nilai eigen kompleks, yang nilai eigennya bilangan kompleks. Nah, di sini kita lihat, misalkan lambda sama dengan alfa ditambah IB. Dalam hal ini, bagian real dari alfa adalah bagian real dari lambda adalah alfa dan bagian imajinernya adalah beta. Nah, jadi misalkan lambda sama dengan alfa ditambah IB, I beta adalah nilai eigen kompleks dari matriks A dan vektor K adalah vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen kompleks dari matriks A. Solusi umum sistem adalah vektor xt sama dengan C1 dikali vektor X1T ditambah C2 dikali vektor X2T dengan X1T-nya sebagaimana yang bisa Anda lihat di bahan tayang ini. Jadi Anda lihat di sini. Nah, Anda lihat bagian real eksponennya berpangkat bagian real. Jadi di sini eksponen berpangkat bagian real dari nilai eigennya, kemudian dikali T, dan untuk cos dan fungsi sinnya Anda lihat di sini menjadi koefisien dari variabel T. Lihat di sini ada cos beta, sin beta. Kemudian di sini kita lihat ada bagian real, jadi vektor X1T-nya adalah bagian real dari vektor K1 dikali cos beta T dikurang bagian imajiner dari vektor K1 dikali sin beta T. Sedangkan untuk vektor X2T-nya adalah imajiner dari vektor K1, imajiner dari vektor K1 dikali cos beta T ditambah bagian real dari vektor K1 dikali sin beta T. Nah, semua sukunya dikali dengan eksponen berpangkat alfa T. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal. Pembahasan contoh soalnya, misalkan soalnya seperti ini. Tentukan solusi sistem PD berikut. X1 aksen sama dengan 6X1, X1 aksen sama dengan 6X1, dikurang X2, X2 aksen sama dengan 5X1 ditambah 2X2. Dengan syarat awal, atau nilai awal, vektor X0 sama dengan 1, 2. Jadi inilah syarat awalnya yang akan kita gunakan untuk menentukan solusi khusus sistem. Jadi pertama-tama kita menyatakan sistem 1 menjadi dalam bentuk notasi vektor dan matriks sesuai dengan yang diberikan pada persamaan 2. Dengan matriks A-nya adalah matriks 6-1, 5-2. Inilah matriks A. Yang selanjutnya kita tentukan nilai eigennya. Jadi persamaan karakteristik untuk matriks A, pertama-tama kita tentukan persamaan karakteristiknya. Jadi persamaan karakteristik untuk matriks A adalah determinan dari 6 matriks 6 dikurang lambda min 1, 5, 2 dikurang lambda. Nah, ini hasilnya adalah 6 dikurang lambda dikali 2 dikurang lambda ditambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya, akar dari polinom 3 kita tentukan dengan menggunakan rumus kuadratik. Jadi seperti ini. Setelah menentukan akar dari polinom 3, persamaan 3, diperoleh lambda 1 sama dengan 4 ditambah I, lambda 2 sama dengan 4 dikurang I. Nah, berdasarkan matriks koefisien A-nya, sekarang kita akan tentukan vektor eigennya. Nah, vektor eigennya. Vektor eigen matriks A adalah vektor V yang memenuhi persamaan 4. Jadi vektor V yang memenuhi persamaan 4. Sekarang kita substitusi.
Jadi substitusi nilai eigen lambda 1 sama dengan 4 ditambah I. Jadi kita substitusi lambda 1 sama dengan 4 ditambah I ke persamaan 4. Sehingga diperoleh persamaan 5. Jadi diperoleh persamaan 5. Terlihat di sini matriks 2 dikurang I min 1, 5, min 2 dikurang I dikali vektor V1, V2 sama dengan vektor 0. Nah, setelah melakukan operasi baris elementer, jadi kita lakukan operasi baris elementer, diperoleh V2 sama dengan 2 dikurang I dikali V1. Nah, dengan demikian, ketika kita pilih V1-nya sama dengan C, maka V2-nya adalah 2 dikurang I dikali C. Dengan C-nya adalah elemen real kecuali 0. Elemen real kecuali 0. Nah, di sini saya setelah menentukan nilai C-nya, jadi saya tentukan C-nya adalah 1. Jadi pilih C sama dengan 1. Jadi setelah milih C sama dengan 1 diperoleh vektor V1-nya adalah 1 dikurang 1, 2 dikurang I. Nah, selanjutnya seperti yang kita telah lihat pada rumus solusi umum dari sistem dinamik linier yang nilai eigennya bilangan kompleks, kita perlu memisahkan bagian real dan bagian imajinernya. Sehingga dari sini vektor V1 1, 2 dikurang I diurai menjadi seperti bentuk yang ini. Jadi vektor 1, 2 ditambah I dikali vektor 0 min 1. Nah, terlihat di sini bagian real dari vektor V1 adalah 1, 2. Ini bagian realnya. Sedangkan bagian imajinernya adalah 0 min 1. Vektor 0 min 1. Nah, setelah itu kita substitusi ke rumus solusi umum. Nah, terlihat tadi di sini nilai eigennya kan 4 ditambah I. Jadi nilai eigennya 4 ditambah I. Artinya kalau nilai eigennya 4 ditambah I, artinya bagian real dari lambda 1, lambda adalah 4, jadi 4. Kemudian bagian imajinernya adalah 1. Jadi bagian imajinernya adalah 1. Oke, bagian imajiner adalah 1. Nah, selanjutnya kita substitusi. Jadi kita substitusi ke rumus solusi umumnya. Jadi kita substitusi ke rumus solusi umumnya, diperoleh solusi vektor xt sama dengan C1 vektor x1t ditambah C2 vektor x2t. Nah, x1t-nya adalah pangkat 4t dikali vektor 12 cos t dikurang vektor 0 min 1 dikali sin t. Sedangkan untuk x2t-nya adalah vektor 0 min 1 cos t ditambah vektor 12 sin t dikali eksponen pangkat 4t. Pangkat 4t. Inilah solusi umumnya. Jadi ini solusi umum. Jadi ini dalam rangkaian ini adalah solusi umumnya. Selanjutnya kita tentukan solusi khusus untuk menentukan koefisiennya yaitu C1 dan C2. Nah, tadi telah diberikan syarat awalnya adalah nilai awalnya vektor X0 sama dengan 1, 2. Jadi kita cek kembali tadi nilai awalnya. Nah, ini 1, 2. Nah, sekarang kita peroleh. Jadi kita tentukan dulu. Jadi kita tentukan substitusi dulu T sama dengan 0 ke X1T. Jadi kita substitusi T sama dengan 0 ke vektor X10. Hasilnya adalah vektor X10 adalah vektor 12 cos 0 dikurang 0 min 1 sin 0 dikali pangkat 4 dikali 0. Nah, ini hasilnya adalah cos 0 kan 1. Jadi cos 0 adalah 1. Sehingga di sini 1, 2
dikurang kalau sin 0 0 berarti di sini 0 0 dikali dikali 1. Jadi dikali 1. Nah, hasilnya adalah vektor 1 2. Ini adalah vektor x10 sama dengan vektor 1 2. Nah, selanjutnya substitusi t sama dengan 0 ke vektor x20. Ke vektor x2t. Hasilnya adalah vektor 0 min 1, vektor 0 min 1 dikali cos 0 ditambah vektor 1 2 dikali sin 0. Pangkat 4 dikali 0. Nah, ini hasilnya vektor cos 0 kan nilainya 1. Berarti di sini 0 min 1, vektor 0 min 1 ditambah vektor 0 karena sin 0 adalah 0 dikali 1. Nah, ini hasilnya sama dengan vektor 0 min 1. Oleh karena itu, dari sini diperoleh vektor x0 sama dengan 1 2 sama dengan C1 dikali x1 0 ditambah C2 dikali vektor x20. Jadi dikali vektor x20. Nah, ini hasilnya adalah C1 dikali vektor 1 2 ditambah C2 dikali vektor 0 min 1. Nah, dari sini kita peroleh C1 2C1 ditambah 0 min C2. Nah, dari sini 1 2. Oleh karena itu diperoleh C1 sama dengan 1. Jadi kita peroleh C1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi C2-nya. Jadi 2C1. Jadi selanjutnya 2C1 dikurang C2 sama dengan 2. Nah, dari sini diperoleh 2 dikali C1, 2 dikali 1, 2 dikali 1 dikurang C2 sama dengan 2. Berarti C2 sama dengan 0. Jadi kita peroleh C2-nya adalah 0. Jadi C2 adalah 0. Oleh karena itu, solusi khususnya adalah vektor x1t. Jadi solusinya vektor vektor xt sama dengan C1-nya adalah 1. Berarti kita tulis saja x vektor x1t. Jadi seperti inilah solusi khususnya. Ini solusi khususnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contohnya seperti ini. X1 aksen sama dengan 4x1 dikurang 5x2. X2 aksen sama dengan 5x1 dikurang 4x3 x2. Dengan nilai awal vektor x0 sama dengan 22. Jadi vektor 22. Nah, sama dengan pada contoh sebelumnya. Jadi kita nyatakan dulu sistem 5, sistem 6 ke dalam bentuk notasi vektor dan matriks. Jadi persamaan 7 dengan A-nya adalah matriks 4 min 5, 5 min 4. Nah, selanjutnya kita tentukan persamaan karakteristik untuk matriks A. Jadi di sini sesuai dengan yang diberikan pada persamaan 8. Jadi determinan dari matriks 4 dikurang lambda dikurang 5. Determinan dari matriks 4 kurang lambda min 5, 5 min 4 kurang lambda. Nah, determinannya adalah 4 kurang lambda dikali min 4 dikurang lambda ditambah 25. Nah, setelah melakukan manipulasi aljabar, kemudian ditentukan nilai eigennya, diperoleh nilai eigennya adalah lambda 1 2 sama dengan plus minus 3i. Lambda 1-nya sama dengan 3i dan lambda 2-nya sama dengan min 3i. Nah, dari sini diperoleh bagian realnya adalah, jadi bagian realnya adalah 3
dan bagian imajinernya, bagian realnya 0, dan bagian imajinernya 3. Jadi kita peroleh ini sama dengan alfa, yang bagian real sama dengan alfa, kemudian ini sama dengan beta. Nah, selanjutnya kita tentukan vektor regennya yang berasosiasi dengan lambda 1. Jadi vektor regennya adalah vektor V1 yang memenuhi persamaan 9. Jadi selanjutnya kita substitusi lambda 1 sama dengan 3 dikurang I ke persamaan 9. Hasilnya adalah sebagaimana yang diberikan pada persamaan 10. Nah, persamaan 10. Setelah melakukan operasi baris elementer, jadi setelah kita melakukan operasi baris elementer, diperoleh V1 sama dengan 4 ditambah 3I per 5 dikali V2. Nah, oleh karena itu dengan memilih C sama dengan V2 sama dengan C, dengan C-nya elemen real, maka V1-nya adalah 4 ditambah 3I per 5 dikali C. Nah, di sini saya memilih C-nya adalah 5. Jadi saya memilih C-nya 5. Jadi saya pilih C-nya 5. Jadi pilih C sama dengan 5. Sehingga diperoleh vektor ini. Vektor V1 sama dengan vektor 4 tambah 3I 5. Nah, selanjutnya kita urai sehingga terlihat bagian real dan bagian imajinernya. Jadi Anda lihat di sini bagian realnya adalah 45. Jadi bagian realnya adalah 45 dan bagian imajinernya adalah 30. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita didapatkan di sini bagian real vektor V1 adalah 45 dan bagian imajinernya adalah V3 vektor 30. Nah, dengan demikian solusinya seperti ini. Nah, Anda lihat tadi kita tadi dari nilai G-nya kan sudah didapatkan alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan 3. Jadi alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan 3. Oleh karena itu diperoleh solusi seperti ini, solusi umumnya. Jadi karena tadi lambdanya sama dengan 3i, berarti lambda 1, 2-nya. Berarti alfanya sama dengan 0 dan betanya sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita tentukan solusi khususnya. Jadi tadi telah diberikan vektor x0 sama dengan vektor 22. Jadi vektor 22. Nah, sekarang kita tentukan. Jadi T sama dengan 0, substitusi ke vektor x10. Jadi x1T. Jadi kita substitusi ke vektor x1T. Jadi substitusi ke vektor x1T. X10 sama dengan vektor 45 cos 3T, cos 3 dikali 0, dikurang vektor 30 dikali sin 3 dikali 0. Hasilnya sama dengan cos 0 kan 1. Berarti di sini hasilnya adalah vektor 4, 5. Adapun kalau T sama dengan 0 disubstitusi ke vektor x2T, hasilnya adalah vektor 30 dikali cos 3 dikali 0 ditambah vektor 45 sin 3 dikali 0. Hasilnya sama dengan vektor 30. Jadi seperti ini hasilnya. Oleh karena itu, vektor x0 sama dengan vektor 22 sama dengan C1 dikali vektor x10 ditambah C2 dikali vektor x2 0. Hasilnya sama dengan C1 dikali vektor 45 ditambah C2 dikali vektor 30. Nah, tentu hasilnya adalah 4C1 5C1 ditambah 3C2.
sini 0. Nah, dari sini diperoleh, nah dari sini diperoleh 22, vektor 22, dari sini diperoleh 5C1 sama dengan 2. Jadi 5C1 sama dengan 2. Dengan demikian C1-nya adalah 2/5. Jadi diperoleh C1 sama dengan 2/5. Selanjutnya kita manfaatkan yang persamaan 4C1 ditambah 3C2 sama dengan 2. Kita substitusi C1-nya 2/5. Berarti hasilnya adalah 4 dikali 2/5 ditambah 3C2 sama dengan 2. Oleh karena itu 8/5 ditambah 3C2 sama dengan 2. Nah, dari sini diperoleh 3C2 sama dengan 10 dikurang 10/5 dikurang 8/5. Jadi 10/5 dikurang 8/5. Nah, dari sini didapatkan C2 sama dengan 3C2 sama dengan 2/5. Sehingga C2 sama dengan 2/15. Jadi C2-nya 2/15. C1-nya 2/5. Dengan demikian solusi khususnya adalah vektor XT sama dengan 2/5 vektor X1T ditambah 2/15 dikali vektor X2T. Inilah solusi khususnya. Dengan vektor X1T-nya adalah yang ini dan vektor X2T-nya adalah yang ini. Oke, selanjutnya kita pindah ke contoh, membahas contoh yang ketiga. Jadi di sini X1 aksen sama dengan 4X1 ditambah 5X2. X2 aksen sama dengan min 2X1 ditambah 6X2. Dengan nilai awal 22, jadi sama tadi, vektor 22 nilai awalnya. Nah, di sini persamaan 11 kita nyatakan dalam bentuk notasi vektor dan matriks persamaan 12. Matriks A-nya adalah matriks 45 min 2 6. Selanjutnya matriks ini kita tentukan persamaan karakteristiknya. Jadi kita tentukan persamaan karakteristiknya diperoleh 4 dikurang lambda dikali 6 dikurang lambda ditambah 10 sama dengan 0. Jadi seperti ini. Nah, setelah menentukan akarnya, jadi diperoleh lambda 12 sama dengan 5 plus minus 3i. 5 plus minus 3i berarti dari sini diperoleh alfa sama dengan 5. Jadi alfa sama dengan 5 dan beta sama dengan 3. Jadi kita sudah peroleh alfa dan betanya. Alfa sama dengan 5 dan beta sama dengan 3. Nah, vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen yang telah diperoleh tadi adalah vektor V yang memenuhi persamaan 14. Nah, selanjutnya kita substitusi lambda 1 sama dengan 5 ditambah 3i ke persamaan 14. Sehingga diperoleh persamaan 15. Nah, setelah melakukan operasi baris elementer, diperoleh V1 sama dengan 1 dikurang 3i per 2 dikali V2. Nah, oleh karena itu dengan memilih V2-nya sama dengan C dan V1-nya sama dengan 1 dikurang 3i, 1 dikurang 3i per 2 dikali C. Nah, bisa kita pilih C-nya. Jadi kita pilih C-nya elemen real kecuali 0. Jadi kita pilih C-nya elemen real kecuali 0. Supaya bentuknya lebih sederhana, saya pilih C sama dengan 2. Jadi saya pilih C sama dengan 2 sehingga menghasilkan vektor V1 seperti ini. Vektor V1 adalah 1 dikurang 3i 2. Nah, selanjutnya kita pisahkan bagian real dan bagian imajinernya. Jadi kita pisahkan bagian real dan bagian imajinernya. Nah, di sini terlihat bagian real dari vektor V1 adalah 1 2, vektor 1 2 dan bagian imajiner dari vektor V1 adalah vektor min 3
0. Nah, oleh karena itu solusinya seperti ini. Karena kan tadi kita sudah peroleh alfanya sama dengan 5 dan betanya sama dengan 3. Nah, hasilnya seperti inilah solusinya. Nah, selanjutnya kita tentukan bisa kita tentukan solusi khususnya. Jadi selanjutnya kita tentukan solusi khususnya. Tadi syarat awalnya lah vektor 22. Jadi kita coba tentukan di sini. Diketahui tadi vektor x0 sama dengan 22. Nah, sekarang substitusi t sama dengan 0 ke perspektor x1t. x1 0 berarti sama dengan vektor 12 cos 3 dikali 0 dikurang vektor min 3 0 sin 3 dikali 0 dikali e pangkat 5 pangkat 0. Nah, ini hasilnya sama dengan vektor 12. Nah, selanjutnya t sama dengan 0 kita substitusi ke vektor x2t. Berarti x20 sama dengan vektor min 3 0 cos 3 dikali 0 ditambah vektor 12 sin 3 dikali 0 dikali e pangkat 5 dikali 0. Hasilnya adalah vektor min 3 0. Jadi vektor min 3 0. Nah, setelah diperoleh ini kita bisa menentukan C-nya, C1 dan C2-nya. Jadi vektor x0 sama dengan vektor 22 sama dengan C1 dikali vektor x10 ditambah C2 dikali vektor x2 0. Nah, hasilnya sama dengan C1 dikali vektor 12 ditambah C2 dikali vektor min 3 0. Nah, hasilnya sama dengan C1 2C1 tambah min 3C2 0. Nah, ini vektor 22. Sehingga dari sini diperoleh 2C1 sama dengan 2. Berarti C1-nya sama dengan 1. Nah, diperoleh C1 sama dengan 1. Selanjutnya kita tentukan C2-nya. Jadi dari yang baris pertama tadi, nah C1 dikurang 3C2 sama dengan 2. Substitusi C1 sama dengan 1, berarti 1 dikurang 3C2 sama dengan 2. Berarti min 3C2 sama dengan 2 dikurang 1. Min 3C2 sama dengan 1. Berarti C2-nya sama dengan minus sepertiga. Nah, dari sini kita peroleh solusi khusus. Jadi solusi khususnya adalah vektor xt sama dengan C1-nya 1, berarti di sini vektor x1t ditambah dikurang sepertiga. Jadi dikurang sepertiga vektor x2t. Nah, inilah solusi khususnya dengan vektor x1t dan vektor x2t sebagaimana yang didefinisikan pada solusi umum ini. Nah, selanjutnya tadi saya ingin mengoreksi sedikit di sini yang bagian penentuan alfa dan betanya. Jadi di sini bukan seperti ini. Jadi tulis di sini lambda 12-nya 12 sama dengan plus minus 3i. Berarti dari sini diperoleh alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan 3. Jadi ini tidak mengubah hasilnya, tetap sama. Nah, di sini. Ini. Selanjutnya sama dengan yang tadi di sini. Yang untuk penentuan alfa dan betanya di sini saya mau koreksi di sini. Berarti ini kan lambda 12-nya adalah 12 sama dengan 4 plus minus i. Berarti
alfanya sama dengan 4, dan betanya sama dengan 1. Jadi sama saja hasilnya. Nah, alhamdulillah kita telah membahas 3 contoh soal dan konsep dasar untuk materi sistem dinamik linier dengan nilai eigen real, nilai eigennya bilangan kompleks. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas untuk kasus yang nilai eigennya sama, nilai eigennya berulang atau nilai eigennya kembar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.